Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salih Oktavia, NIM 201421700046. Baiklah, dengan video ini saya akan mencoba memaparkan materi mata kuliah matematika dasar sebagai ujian akhir semester 1 dengan dosen pengampu Bapak Turisno MPD. Kita langsung saja kepada materi yang pertama ya teman-teman, yaitu tentang FPB. Apa sih yang dimaksud dengan FPB? Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah bilangan bulat positif yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama adalah Pak Bayu mempunyai 64 buah apel dan 48 buah jeruk. Kedua buah tersebut akan dibagikan kepada temannya sama banyak. Berapa banyak teman Pak Bayu yang akan mendapatkan kedua buah tersebut? Next, kita lanjut ke penyelesaiannya. Diketahui 64 buah apel dan 48 buah jeruk. Ditanya, berapa sih FPB dari 64 dan 48? Nah, setelah teman-teman memperhatikan penyelesaian dengan menggunakan poin faktor, maka diperolehlah FPB dari 64 dan 48, yaitu 2 pangkat 4, sama dengan 16. Maka, banyak teman Pak Bayu yang mendapatkan kedua buah tersebut, yaitu 16 orang. Contoh yang kedua, kita gunakan dengan tabel ya, yaitu tentukan FPB dari bilangan 36 dan 54. Nah, maka diperolehlah FPB-nya 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 18. Oke, next kita lanjut kepada materi yang kedua ya, yaitu tentang KPK. Dalam aritmatika dan teori oleh kedua bilangan, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan adalah bilangan positif terkecil yang dapat dibagi habis bilangan itu. Langsung saja kita lihat contoh soal ya teman-teman. Yang pertama adalah Ida dan Tini mengikuti les tari di tempat yang sama. Ida berlatih setiap 6 hari sekali, sedangkan Tini berlatih setiap 4 hari sekali. Jika hari ini Ida dan Tini les tari secara bersamaan, berapa hari lagi mereka les bersama kembali? Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui Ida les 6 hari sekali, sedangkan Tini les 4 hari sekali. Ditanya, berapa sih KPK dari 6 dan 4? Setelah kita cari, maka diperolehlah KPK dari 6 sama dengan 2 kali 3 dan 4 sama dengan 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Maka KPK dari 6 dan 4 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi mereka les bersama lagi pada 12 hari kemudian. Contoh soal yang kedua tentang KPK yaitu tentukan KPK dari bilangan 36 dan 64. Maka diperolehlah KPK dari menggunakan tabel adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 108. Kita lanjut ke materi yang ketiga ya, yaitu tentang bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang dasar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar yang hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Nah, untuk rumusnya saya menyiapkan dua bangun datar dulu ya, yaitu persegi dan persegi panjang. Sebenarnya masih banyak lagi loh bangun-bangun datar. Nah, sedangkan untuk materi rumus persegi, cara mencari luasnya adalah sisi dikali sisi, sedangkan kelilingnya kita jumlahkan saja semua sisinya, atau sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sedangkan luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, sedangkan keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, bagaimana sih contoh soal dari bangun datar? Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 10 cm dengan lebar 5 cm. Hitunglah luas dan keliling persegi panjang tersebut. Nah, dari rumus di atas kita memperoleh gimana cara mencari luas dan gimana cara kita mencari keliling. Didapat luas
dari persegi panjang dari soal tersebut adalah 50 cm persegi, sedangkan keliling 2 dikali 15 sama dengan 30 cm. Oke, next, langsung kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu layang-layang belah ketupat, trapesium, dan lingkaran. Nah, kita lihat dari rumusnya. Rumus belah ketupat, luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, kelilingnya 4 dikali S. Rumus layang-layang, luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, sedangkan keliling 2 dikali sisi 1 tambah sisi 2. Rumus-rumus trapesium, luas sama dengan jumlah rusuk sejajar dikali 1/2 dikali tinggi, sedangkan keliling jumlahkan saja ke 4 rusuknya. Sedangkan rumus lingkaran, luas sama dengan V dikali R dikali R, sedangkan keliling 2 dikali V dikali R, diameter 2 dikali R. Nah, yang dimaksud dengan V ini kita bisa menggunakan 22/7 atau 3,14, sedangkan R adalah jari-jari. Contoh soal yang pertama adalah sebuah lingkaran memiliki jari-jari sebesar 14 cm. Tentukan luas lingkaran tersebut. Nah, dari rumus kita telah mengetahui bahwa rumus lingkaran adalah luasnya V dikali R dikali R. Maka V-nya kita menggunakan 22/7 dikali 14 dikali 14. Maka diperolehlah luas lingkaran sama dengan 616 cm persegi. Untuk contoh yang kedua, terdapat sebuah trapesium dengan panjang sisi sejajar masing-masing 20 cm dan 12 cm, serta tingginya 6 cm. Berapakah luas trapesium tersebut? Untuk jawabannya, dengan rumus yang sebelumnya sudah kita pelajari, maka luas trapesium setengah dikali jumlah panjang sisi sejajar dikali tinggi sama dengan setengah dikali 20 ditambah 12 dikali 6. Maka setengah dikali jumlah dari 20 ditambah 12 adalah 32, kemudian 6-nya turun, luas sama dengan 96 cm persegi. Oke, jangan bosan ya teman-teman, ini adalah materi terakhir yang saya paparkan, yaitu materi yang kelima tentang geometri bangun ruang. Apa sih yang dimaksud dengan geometri? Geometri adalah sebuah pelajaran yang membahas mengenai panjang, luas, dan volume dengan unsur-unsur dari ilmu matematika formal. Nah, untuk rumusnya kita bisa melihat dari yang saya tuliskan ya, rumus dari kubus, tabung, balok, dan prisma segitiga. Oke, untuk contoh soalnya, hitunglah volume kubus jika luas salah satu sisinya 9 cm persegi. Jawabannya, luas salah satu sisi sama dengan 9, sisi kuadrat sama dengan 9, sisi saja sama dengan 3 cm, volume sama dengan sisi pangkat 3, sedangkan 3/3 adalah 27 cm kubik. Oke, untuk contoh yang selanjutnya, terdapat sebuah tabung yang akan diisi air dengan jari-jari sepanjang 7 cm dan tinggi tabung 30 cm. Tentukanlah volume air yang bisa mengisi penuh tabung tersebut. Pembahasannya, diketahui informasi berikut dari soal di atas. Jari-jari dari tabung sama dengan 7 cm, tinggi tabung 30 cm. Selanjutnya, kita hanya perlu memasukkan bilangan ini ke dalam rumus. Volume tabung sama dengan V dikali R kuadrat dikali T, sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 30. Maka diperolehlah volume tabung sebesar 4.620 cm kubik. Materi yang dapat saya sampaikan, semoga dengan
materi yang saya paparkan tadi dapat membantu adik-adik kita untuk menyelesaikan tugas dari sekolahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.